Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti yang kita katakan pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap kita menuju zaman yang terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, ada baiknya sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua tingkatnya, tolong pimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca doa dimulai. Terima kasih banyak untuk ketua kelasnya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik ya. Ada yang puasa hari ini? Puasa apa? Ya, puasa Zulhijjah. Ramadan. Mungkin ada ya. Baik, sebelum Ibu lanjut pada materi pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Dengarkan namanya baik-baik. Launa Saliha, Hadir, Bu. Insi Nurpiani, Hadir, Bu. Asrika, Hadir, Bu. Zulia Hanifa. Hadir, Bu. Oke, cukup ya. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi pada siang hari ini? Siap, Bu. Siap, kan? Ya. Sebelum Ibu masuk pada materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini, ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan pekan lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Iman kepada malaikat. Tentang iman kepada malaikat. Apa hukum beriman kepada malaikat? Fardu ain, wajib. Ya, baik. Ada berapa jumlah malaikat? Ada banyak. Ya, banyak ya, tidak terhitung, tidak terhingga. Bahkan kalau misalnya pun kita menjatuhkan satu jarum dari langit, tidak akan sampai ke dasar bumi. Saking banyaknya itu malaikat. Nah, ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Apa saja? Sebutkan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, bagus. Bentar ya. Ternyata masih ingat. Berarti belajar ya tadi malam? Iya, Bu. Tolong diingatkan terus ya. Iya, Bu. Oke. Bu, izin ke WC. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Waktunya 3 menit. Oke. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu
pergaulan bebas dan zina. Oke. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ayo, yang tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang menyimpang. Apa, Putri Yani? Pergaulan yang menyimpang. Pergaulan yang menyimpang. Duduknya pindah di sini. Pergaulan yang menyimpang. Terus apa lagi selain itu? Bergaul dengan yang bukan timnya Oke, tanpa batas. oke. Apa lagi? Apa itu pergaulan bebas? Rahmat tahu? Apa itu pergaulan bebas? Tahu? Oke. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak memiliki batasan dari segi agama maupun dari segi susila. Oke. Oke, sekarang apa dampak yang akan kita dapatkan ketika kita bergaul dengan bebas? Salah satu dampak yang akan kita dapatkan kalau kita bergaul bebas. Dosa. Oke, ada lagi? Dampak yang bisa kita rasakan. Dampaknya. Dia tahu? Merugikan diri sendiri, Bu. Oke, merugikan diri sendiri. Selain itu, merusak masa depan. Selain itu ada lagi? Oke. Jadi salah satu dampak yang akan kita dapatkan dari pergaulan bebas, salah satu dampaknya yaitu Zina. apa? Zina. Oke. Zina itu salah satu dampak yang akan kita dapatkan kalau kita bergaul dengan bebas. Ada banyak, bukan hanya zina, ada juga kita bisa meminum apa? Minuman keras, ya, rokok, narkoba. Pokoknya kita jauh dari agama Islam dan kita sudah salah jalur, Pak. Jauh. Nah, salah satunya adalah zina. Ada yang tahu apa pengertian dari zina? Apa itu zina? Ayo. Hubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Oke, hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ada lagi? Jadi, zina itu berasal dari dua kata, zana dan yazni. Yang artinya hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Jelas ya? Jadi zina itu adalah hubungan antara suami istri antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan. Oke. Itu adalah pengertian dari zina. Sekarang ada yang tahu apa hukum zina? Haram. Bahkan para ulama itu sudah menegaskan zina itu hukumnya haram. Kenapa dikatakan haram? Karena banyak sekali mudaratnya. Tidak ada manfaatnya. Kita melakukan zina ini tidak ada manfaatnya. Malah banyak kerugian yang akan kita dapatkan. Bukan manfaat, melainkan kerugian. Oke. Zina itu hukumnya haram. Bahkan ulama itu sepakat bahwa zina itu adalah puncak dari keharaman. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Ada yang tahu? Ada yang bisa bacakan Ibu? Surat Al-Isra ayat 32. Nah, karena mungkin tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, wala taqrabuz zina
Inna bukan apa atau wasalam sabila. Ada yang bisa bacakan artinya? Mimpi? Murid baru, Bu. Oh, murid baru ya? Ada yang bisa bacakan? Apa artinya? Karma mungkin? Karena dia Karena Bu, biar kelas dia. Sesungguhnya janganlah engkau melihat zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang dihina atau terang. Oke, bentar ya. Jadi paham ya? Zina itu hukumnya haram. Oke, bahkan sudah semua ulama itu sudah sepakat. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau dipertanyakan? Oke. Sekarang kita lanjut. Ada kategori zina atau macam-macam zina. Oke. Ada 2 macam zina. Yang pertama yaitu zina muhsan. Oke, zina muhsan. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Nah, seperti apa itu zina muhsan? Zina muhsan itu adalah pezina yang apa? Zina muhsan itu adalah seorang pezina yang balik, merdeka, berakal, dan sudah pernah menikah. Terus apa itu zina ghairu muhsan? Oke, jadi zina ghairu muhsan itu adalah pezina yang masih lajang atau belum pernah menikah. Oke, sekarang hukuman bagi pezina. Yang pertama, pezina ghairu muhsan atau zina muhsan. Zina muhsan maksudnya. Hukuman untuk seorang pezina muhsan yang sudah balik, berakal, terus merdeka dan sudah pernah menikah. Hukumannya itu apa? Hukumannya itu Didera, Bu. apa? Pukul. Ayo. Didera atau dirajam? Pintar. Siapa? Raja. Dirajam sayang. Zina muhsan, bukan zina ghairu muhsan. Ya, Bu. Zina muhsan bukannya dirajam. Seperti apa itu dirajam? Ditanam sendiri. Batu. Oke. Ibu ada video ditanam dilempar batu, Bu. Ibu ya. Ada satu video yang kebetulan ibu dapatkan. Sengaja tidak bikin suara. Ini adalah contoh hukuman untuk pezina muhsan, yaitu dirajam. Perhatikan contohnya, perhatikan videonya. Yaitu dikubur. Ada yang sampai di leher, ada yang cuma sampai di dada. Dan itu tangan itu dalam keadaan ikat. Dan nanti dilempari batu. Setelah dikubur, terus dilempari batu. Itu tidak ada ampunan sama sekali. Sampai dia meninggal. Pokoknya tidak ada ampunan. Nanti penonton ya, contohnya itu saja ya. Yang terlalu panjang nanti kalian cari sendiri.
Oke, lanjut. Pezina muhsan hukumannya tadi apa? Derajat. Oke, derajat. Derajat itu diapakan? Oke, bentar ya. Sekarang yang kedua. Hukumannya apa? Sebanyak 100 kali. Oke. Yang terbalik ya. Untuk pezina muhsan itu derajat. Kalau untuk pezina ghairu muhsan itu derajat. Yang terbalik. Oke. Contohnya bagaimana cara bagaimana itu didera? Dipukul tuh sebanyak 100. Oke. Hukuman dera itu dia dipukuli atau dicambuk sebanyak 100 kali. Selesai hukuman itu, belum selesai, masih ada hukumannya lagi. Diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Jadi tidak hanya dipukul atau dicambuk saja sebanyak 100 kali, tapi ditambah diasingkan. Diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Ngeri ya hukumannya untuk seorang pezina ini. Makanya jangan coba-coba. Cukup tahu, cukup kita pelajari, tapi jangan kita implementasi. Oke. Oh ya, sebelumnya Ibu juga ada contoh video untuk pezina ghairu muhsan. Bu, saya sini kawan nanti, Bu. Ya, jangan lama ya, 3 menit. Nah, ini adalah contoh video hukuman zina ghairu muhsan. Laki-laki itu adalah seorang pezina. Dia dapat hukuman, seperti itu. Dia dapat hukuman karena dia berzina. Dia dicambuk sebanyak 100 kali. Ini orang yang ini yang pakai topeng ini, yang pakai selesai dia menjalani hukuman itu, belum selesai hukumannya, tapi masih ada lagi. Tadi apa? Diasingkan selama 1 tahun. Sebenarnya. Oke, cukup ya. Ya Bu, selesai nih. Jangan panjang. Nanti habis waktunya ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya syarat-syarat bagi terjadinya hukum zina. Nah, hukuman untuk pezina itu bisa saja tidak terjadi atau batal. Iya betul, bisa saja batal. Dan bisa saja terjadi, harus ada 4 syarat ini. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina. Terus yang kedua, nah jadi yang pertama ini, kalau masih ada keraguan untuk seorang pezina, itu tidak bisa dijatuhkan hukuman untuk zina tersebut. Jadi harus dicari dulu bukti-buktinya. Jadi harus dicari bukti-buktinya sampai benar-benar memang orang itu melakukan zina, ditetapkan hukum zina. Nah, yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi kalau ada orang yang menuduh zina, itu harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi itu laki-laki yang adil. Harus 4 orang saksi laki-laki. Harus 4. Nah, terus yang ketiga, keempat saksi ini juga harus memiliki syarat kalau dia mau jadi saksi. Syaratnya apa? Harus melihat persis. Nah,
kepergiannya. Gimana toh? Harus kalau mereka tidak melihat persis, itu dikatakan bukan saksi. Tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Nah, yang keempat, andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya. Jadi dari keempat saksi ini, kalau ada yang bersaksi berbeda, jadi keempat orang saksi ini harus memiliki kesaksian yang sama. Tidak boleh ada yang berbeda sama sekali. Kalau ada yang berbeda, berarti itu masih diragukan, belum pasti. Nah, tapi kalau keempatnya itu sudah sama semua kesaksiannya, dari tempatnya, waktunya, bla bla blanya, itu semuanya sama, maka akan terjadi hukuman zina. Tapi kalau masih ada perbedaan, maka masih ada keraguan, belum bisa ditetapkan untuk hukuman zina. Nah, kalau ada juga dari keempat saksi ini yang mencabut kesaksiannya, maka mereka itu disebut sebagai penuduh zina. Dan mereka ini akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya itu dicambuk. Dicambuk sebanyak 80 kali. Karena apa? Karena mereka memfitnah seorang perempuan baik. Dan hukumannya itu 80 kali dicambuk. Oke. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, lanjut ya. Dari perbuatan zina ini ada dampak yang akan kita dapatkan. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Terus, Bakal tidak jelas. anak perbuatan zina tidak bisa Nasabkan kepada bapaknya. anak hasil perbuatan zina Tidak tidak berkewajiban. Oke. Baik, mungkin cukup materi pada hari ini. Sekarang ibu akan membagi kelompok sebanyak 3 kelompok aja. Ini siapa? Tania, Kasma, Zulia sama Launa, Putriani, Erlina, siapa? Riza sama Sinar. Sini berempat. 4 semua ya. Oke. Sudah duduk masing-masing kelompoknya? Sudah. Oke. Ini kelompok 1 ya. Kelompoknya Luna kelompok 1, Putri kelompok 2, Gamal kelompok 3. Oke. Ibu akan bagikan soal dan materi. Nanti berhitung sampai 4. Misalnya Luna 1, Zulia 2, Rasma 3, Tania 4. Nanti ibu suruh 1 orang maju, tapi sesuai nomor yang disebut. Ya, yang disebut. Nomor urutan berapa? Nanti ibu sebutkan nomor berapa yang harus dijawab. Oke? Ya Bu, ya. Sekarang ibu bagikan materinya beserta soalnya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, mulai. Sama-sama. Itu bisa. Bagaimana, sudah selesai? Jawab
Oke. Kelompok 2 sudah tak? Kelompok 3 sudah? Oke. Ibu mau kelompok pertama. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Ria Hanifa. Berdiri. Baca. Jawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam zina dan berikan gambaran masing-masing seperti apa hukuman yang akan didapatkan seorang berzina. Nah, zina itu terbagi menjadi dua, ada zina muhsan sama zina bermuhsan. Kalau zina muhsan itu seseorang yang sudah merdeka, yang sudah menikah. Nah, itu hukumannya dirajam dan dilempar batu. Itu batasannya biasanya dikubur sampai di dada atau tidak sampai di leher. Terus kalau zina bermuhsan itu seseorang yang masih lajang. Nah, dia hukumannya itu didera atau dipukul sampai 100 kali, habis itu diasingkan selama 1 tahun. Sudah. Dari awal sudah tahu. Bagus ya jawabannya. Sekarang kelompok 2. Nomor urut 3. Siapa nomor urut 3? Benar. Oke. Jawab. Berdiri. Jawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Saya bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa itu perbuatan bebas dan pengertian zina. Secara bahasa zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah kalah atau balik tanpa akad yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Oke, tahan dulu teman-teman. Sekarang kelompok 3, kelompok yang terakhir. Nomor urut 2. Siapa? Jawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya. Jelaskan. Bacakan ayat yang berkaitan dengan hukum zina serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah engkau dekati zina, sehingga zina suatu perbuatan yang buruk. Suatu perbuatan dan perbuatan satu jalan ya. Oke. Akan baik. Yang tadi menjawab maju ke depan. Karena tadi pertanyaan itu ada pertanyaan dan sesuai dengan jawaban. Yang ibu lihat yang lebih tepat jawabannya dari kelompok 1. Terus yang kedua yang lebih tepat itu kelompok 3. Dan pertanyaan dari atau jawaban dari kelompok 2 itu kurang tepat karena masih tadi pergaulan bebasnya tidak disebutkan. Tapi tidak apa-apa. Oke, tarik. Oke, itu tarik. Dia
Ya. Ya, simpulkan. Apa yang Luna dapatkan? Yang Luna bisa simpulkan untuk materi yang sudah dipelajari. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang menjaga mata manusia dan menjadi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas itu ketika kita bergaul dengan yang muslim antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan. Dan zina itu merupakan hubungan selayaknya suami istri yang belum ada ikatan syariat agama. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, kelompok dua, siapa yang menyimpulkan? Liza, Ibu mau Liza? Ayo. Simpulkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita bisa simpulkan untuk pembelajaran siang hari ini. Pelajari zina sama pergaulan bebas. Zina itu adalah perbuatan yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan. Kalau pergaulan bebas yaitu perbuatan yang tidak ada batasan dari segi agama maupun sistem. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, sekarang kelompok tiga. Ibu mau Rahma. Ya, Rahma. Apa? Simpulkan pembelajaran kita. Berdiri. Selamat hari ini yaitu bahwa di sini kita ketahui bahwa zina adalah perbuatan yang sangat tidak baik Kenapa diketawain temannya? Semangatin, semangatin. perbuatan yang tidak baik dan dimurkai Allah. Terus? Jika kita Gak apa-apa, ada apa? jika kita melakukan zina maka kita akan mendapat dosa. Oke. Lagi? Oke. Bagus ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak memiliki batasan dari segi agama maupun sosial. Ada banyak dampak yang akan kita dapatkan dari perbuatan pergaulan bebas ini. Salah satunya adalah zina. Zina ini ada dua macam, apa saja? Zina Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Untuk hukuman zina muhsan apa? Dirajam. Kalau zina ghairu muhsan dirajam. Oke, bentar ya. Jadi dari kesimpulan yang tadi dibacakan, tujuan kita mempelajari ini adalah kita bisa memahami apa itu zina, hukum zina itu apa, seperti apa, kenapa kita tidak boleh bergaul dengan bebas, apa dampaknya, yaitu dampaknya apa tadi? Zina. Salah satunya zina. Dan zina ini adalah suatu perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang keji. Bahkan ulama itu sudah sepakat bahwa zina ini adalah hukumnya haram. Oke. Dari penjelasan ibu tadi semuanya paham kan? Oke, kalau paham, ibu akan kasih satu pertanyaan. Untuk kasih pertanyaan random ya, siapa saja boleh jawab. Oke, angkat tangan. Boleh yang diam. Berikan ibu satu contoh perbuatan yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan zina. Tidak, tadi udah duluan Salah satu perbuatan yang bisa menjerumuskan zina itu salah satunya pacaran. Oke, salah satunya pacaran. Kenapa? Kenapa? Dulu, kenapa pacaran? Karena ketika kita berpacaran, di situ tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa pacaran dikatakan? Kenapa pacaran dikatakan
Eka jangan nangis. Sama orang Alasannya Bu. Saya bisa sama Rahma dia. Udah pura-pura aja Bu. Udah pura-pura nangis. Kasih pertanyaan. Boleh cuma. Baik, untuk menghadiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan kasih tugas. Ya Bu. Catat tugasnya ya. Ya, Bu. Bukan nomor saja, nggak banyak-banyak kok. Ya Bu. Pertanyaan pertama. Sebutkan dampak negatif yang akan kita dapatkan dari perbuatan zina. Sebutkan Dampak negatif yang akan kita dapatkan dari perbuatan zina. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, yang kedua. Hafalkan surat Al-Isra ayat 32. Oke, sudah ya? Iya Bu. Oke, baik. Ibu kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan lebih baiknya lagi itu bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tutup. Billahi fisabilillah. Fastaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.